Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya nyampaikan kalimat pendek. Kalimatnya bunyinya gini, al-insanu tsummal bunyan. Apa? Al-insanu, uktubu, bisa nulis? Al-insanu. Al-insanu tsummal bunyanu, thumma, saya bisa nulis di slide. Alif, lam, ba, nun, ya, alif, nun. Al-insanu, thumma, alif, lam, al-bunyanu. Apa artinya al-insanu, thummal bunyanu? Apa artinya Bang Jerry, kan udah bisa bahasa Arab, alumni Paralon Generation. Al-insanu tsummal bunyanu. Ini materi kemasjidan pagi hari ini. Apa itu? Artinya, Bang Manjir? Apa? Manusia seperti bangunan. Al-insanu tsummal bunyanu artinya manusia dulu baru bangunan. Bunyan dari kata-kata binaun. Bunyan jamak. Al-insanu tsummal bunyanu artinya manusia dulu baru bikin gedung. Bikin gedung itu setahun selesai, 2 tahun selesai. Ngerobohkannya pun setahun, 2 tahun. Tapi bikin manusia bisa 10 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Jangankan yang sebentar-sebentar, yang sudah lama pun belum tentu terbangun. Apa yang bangun? Jiwanya. Baru raganya. Itu makanya di lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Maka telur itu kalau pecah dari dalam namanya dia jadi ayam. Tapi kalau pecah dari luar jadi telur dadar. Dari dalam jadi ayam, jadi dari luar jadi telur dadar. Kakak-kakak maju merapat. Sini maju dikit boleh, masih bisa. Abang-abang geserkan ininya sedikit ke sini. Kakak-kakaknya biar punya space lebih besar karena banyak perempuan, tanda-tanda akhir zaman memang. Udah gitu platnya hijau lagi rata-rata tuh. Bikin saya gelisah. Plat hijaunya kakak-kakak ini bikin saya bimbang. Tak ada ke yang ngelamar atau tak berani ngelamar atau gimana orang-orang nih. Kakak-kakak yang di luar masuk dulu. Bisa masuk dulu. Suara saya kedengaran kan di teras? Yang di depan-depan nih mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Nanti dari rahimnya keluar anak yang soleh-soleha, penghafal-penghafal Quran, ahli-ahli ilmu, tunduk dan patuh sama Allah. Kalau hamil nanti lahirnya normal, tidak perlu sesar, jadi low budget high impact gitu. Dari sekarang pasang niat lahir normal, jadi perempuan seutuhnya. Bukan berarti yang sesar itu tidak perempuan gitu. Tapi minta sama Allah kalau bisa lahirnya normal. Doa. Dah. Al-insanu tsummal bunyanu. Al-insan tsummal bunyan itu artinya gedung itu setelah ada manusianya. Di Munzalan ini, teman-teman, konsentrasi utama kita adalah membangun manusia. Kemarin saya kasih instruksi ke amal pendidikan. Di amal pendidikan itu ada 2 kerja besar.
Satu, kaderisasi. Apa kerja besar amal pendidikan yang pertama? Contohnya apa tuh? KB, TK, SD, BTQ, itu namanya kaderisasi. Panennya 30-40 tahun akan datang mungkin nanti. Orang-orang kayak ya kecil-kecil kayak Khalid gitu kan, Fayat, Fatih gitu-gitu tuh, itu enggak nampak sekarang. Mana kita tahu? Omar, mana bisa nampak? Tapi 10-15 tahun akan datang, kita enggak tahu anak-anak kita diselamatkan Allah, dijaga Allah. Itu kaderisasi. Lalu yang kedua, tugasnya amal pendidikan, saya bilang kemarin sama Ustaz Hanafi dan Ustaz Andika, adalah kaderisasi. Upgrading, sorry. Jadi kayak syiar Ramadan UKS, upgrading kaderisasi. Barulah manusia itu bisa syiar nanti ke depannya. Jadi Ramadan tuh sepanjang tahun sebenarnya, UKS itu. Kan Ramadan tuh enggak boleh diganti. UKS, jangan sampai salah tuh. Upgrading, kaderisasi, dan syiar. Nanti diganti-ganti. K-nya diganti kambing, S-nya diganti sapi, U-nya diganti udang. Apa UKS? Udang, kambing, sapi misalnya gitu. Lain yang saya sebutkan, lain yang di ini kan. Makanya biasa kan antum kalau konsultasi sama saya itu direkam, dicatat. Kadang-kadang saya udah berkali-kali ngomong, toto pas saya tengok kok pamfletnya beda nih. Siapa yang ngerubah syiar ini? Ustadz ini, bengal emang saya bilang. Upgrading. Antum masuk munzalan tidak bisa baca Quran. C. Begitu 9 bulan antum di munzalan, berubah jadi B. Berarti antum cocok di sini. Benar berarti. Antum tadinya tidak ngerti sholat tepat waktu itu penting. Setelah masuk munzalan, jadi tahu pentingnya sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Antum merasa perlu dengan masjid. Antum merasa perlu baca Quran. Berarti benar. Masuk masjid jadi paham. Dulu kita pikir dengan otak, dengan kepintaran kita akan menyelesaikan banyak hal. Ternyata kita paham bahwasanya dengan otak kita justru malah banyak hal yang justru malah tambah ribet. Nah, itulah al-insanu tsummal bunyan. Manusia yang terdidik, terpimpin, paham, itu akan mencetak bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Bunyan di sini bukan cuma bangunan fisik, teman-teman, tapi bangunan rumah tangga antum sendiri. Gimana nih? Antum kan di sini misalnya Dida, CS, apa bagian apa Dida? Operasional. Bagian operasional. Tapi Dida tuh pulang ke rumah tuh istrinya Ompi. Apa yang harus Dida bangun? Dida harus bantu Ompi untuk bisa bangun rumah tangga ini. Supaya anak, istri, keluarga terhindar dari harta yang haram. Nah, bagaimana mau terhindar haram? Orang mamanya, mohon maaf, yang kemarin yang viral tuh kan. Mamanya juga nggak cerdas-cerdas benar gitu. Mama-mamanya ya nggak ngerti apa-apa gitu. Taunya cuma duit, belanja, make up, pedicure, medicure, cukur, kuku, bulu mata, filter, kuku, bulu mata, filter. Perempuan-perempuan gini nggak bisa bangun peradaban meramput ya. Mau sehebat apapun suaminya masuk parit anak-anaknya. Nyambung kira-kira? Kakak-kakak yang akan menuju pernikahan, biar belum ada suaminya enggak apa-apa, siap-siap dulu memang standby. Aku pasti jadi mama, pasti jadi ibu, aku harus siapkan diri. Apalagi yang sudah nikah tuh, upgrade diri. Cuma minta makan, minta bakso, minta mie ayam, makan bakso, mie ayam. Jalan-jalan dong, ke mall dong, window shopping, itu ya pembahasannya. Tak pernah yang lain, enggak akan bertumbuh, enggak akan jadi. Anda mungkin bisa menghasilkan, gini loh, pabriknya soak, pabriknya jelek gitu, bisa menghasilkan barang bagus? Bisa? Ini saya ngomong sama perempuan dulu nih. Bisa pabrik yang jelek menghasilkan barang bagus? Nggak mungkin. Mercedes-Benz, BMW, itu pabrik-pabriknya luar biasa, kerennya. Sehingga menghasilkan produk yang juga hebat. Nah, antum nih pabrik apa? Pabrik manusia. Tadi bagi saya bahas, fi qararim makin. Allah sebutkan rahimnya antum itu sebagai qararim makin. Sebuah tempat yang amat sangat kokoh, terlindungi, terjaga, kuat, super luar biasa, elastis, bisa dipakai tidur, kadang-kadang ketimpa, kadang-kadang kesenggol, enggak apa-apa, aman. Saya nengok bagaimana kayak contoh ya Kak Nopi itu kan, hamil, kemudian naik motor, kecil orangnya.
Bolak-balik bank ngantri turun naik tangga. Masya Allah lagi ngisi. Tidak nampak kalau lagi ngisi. Fi qararim makin. Allah tempatkan di tempat yang sangat kuat dan sangat kokoh. Itu namanya rahim. Dan for your information para akhwat, Allah menyebutkan nama tempat antum itu, rahim itu dengan salah satu dari Asmaul Husnanya. Ada 99 Asmaul Husna. Ada Al-Fattah, Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Aziz. Tapi Allah menyebutkan satu sifatnya dari 99 itu namanya apa? Ar-Rahim. Dan itu ada di tubuh antum. Makanya perempuan itu istimewa, very special. Tapi banyak perempuan tidak sadar kalau dirinya spesial. Akhirnya mohon maaf ya, dia buka auratnya, dia boleh kasih you can see, you can touch, you can do anything. Ya kadang-kadang laki-lakinya juga tidak pengen, tapi perempuannya ngasih sinyal. Aku lagi sendirian di kos-kosan. Maksudnya apa ngomong gitu? Lalulah datang buaya. Kalau di air setia, naik ke darat. Jadi apa? Kalau udah buaya darat, mana ada depan mata. Beda sama Nabi Yusuf, depan mata Nabi Yusuf tidak berani. Nabi Yusuf bilang ini akhafullah. Tapi kalau tadi pagi ke kapan saya nonton, entah benar ketah tidak gitu. Bapak-bapak katanya oknum gitu ya, kepala sekolah sebuah sekolah tuh melakukan perbuatan mesum bersama seorang ibu perempuan berjilbab di WC masjid. Bayangkan. Ketangkap basah gitu. Ya kalau mau agak keren tuh di hotel lah gitu ya. Ini WC masjid tuh. Ditanya ini bilangnya ini istri saya, tapi perempuannya nutup muka gitu. Istri saya. Anda bisa baca bahasa tubuh enggak? Kalau orang kayak gitu-gitu tuh kira-kira benar atau bohong? Begitu tanya KTP-nya mana, ininya gimana, enggak berani nunjukkan bukti. Bayangkan teman-teman hari ini dunia begitu gitu. Insan. Masalahnya di mana? Manusia. Saya ke Jepang kemarin 7 hari, ngelihat bagaimana orang di sana sudah islami, sangat islami. Antri, rapi, bersih, jujur, jalannya cepat, tepat waktu, on time, totalitas. Semua yang baik-baik itu ada. Makanya banyak orang tuh akhirnya memilih untuk tidak beragama karena datang ke Jepang. Ngapain aku beragama? Ada salah satu artis yang tidak sebut siapa, dia buka jilbabnya gara-gara balik dari Jepang. Dia bilang, di sana justru orang-orang tidak pakai jilbab malah lebih baik, kata dia. Di Indonesia aku dengan orang jilbab malah jahat-jahat. Nah dia tidak paham, salah melihat. Point of view-nya, cara dia berpikir melihat fenomena itu tidak bisa. Nah saya minta sama Allah, berdoa, ya Allah aku ke Jepang nih niatnya silaturahim, tolong bukakan hijab ya Allah. Apa penyebabnya orang-orang ini Islami tapi kok tidak bisa masuk Islam? Dan belum ada jejak-jejak keislaman di Jepang, belum. Beda sama China. China saya udah pernah sampai 2010, 2011. Saya ke Beijing, ke Shanghai, ke Tianjin, ke Xi'an. Namanya Xi'an. Tulisannya Xian, bukan Xi'an Sambas ya. Saya datang ke satu masjid yang itu katanya peninggalan salah satu sahabat, tapi itu bukan dianya, tapi muridnya. Muridnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi masjidnya terbuat dari kayu, masuk pintu, ini kiblatnya sebelah sana, masuk pintu sini ini Al-Fatihah, Alif Lam Mim, kemudian Ali Imran, diukir di kayu, dipahat 30 juz keliling sampai sini An-Nas. Jadi sepanjang dinding itu 30 juz Quran, dipahat di dinding. Kayu, antum bisa lihat kayu dipahat. Itu di satu daerah namanya Xi'an. Nah waktu saya ke sana yang antik itu adalah rasa-rasanya Cina rasa Madinah gitu. Maksudnya ketika azan zuhur berkumandang, semua toko di situ tutup, lalu semua orang-orang tuh berjalan ke masjid sholat zuhurnya berjamaah. Disiapkan ada tempat wudhu air hangat untuk orang tua, ada handuk basah, ada apa kayak spa gitu. Saya bilang keren sekali nih. Dan sudah berjalan ribuan tahun. Itu China. Nah, waktu saya ke Jepang, enggak nampak. Adanya cuma kuil-kuil, kemudian bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Yang saya juga dengar cerita dari teman-teman di sana, akhirnya ketemu jawabannya selama 7 hari, kenapa kok mereka sudah Islami tapi tidak Islam. Penyebabnya? Makanan haram, minuman haram. Jadi saya sampai download aplikasi, namanya Halal Japan. Nih,
Download aplikasi Halal Japan sama Google Translate, tapi yang spesialis dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Jadi ini kalau ada tulisan Jepang, tinggal di-scan gitu, ditengok ini bahasanya apa gitu loh. Ini bisa, ini jadi pakai kamera gitu, dia ambil barangnya di-scan. Oh, ini halal, ini aman, ini. Dan makanan berbau babi mengandung alkohol, mirin itu bertaburan di mana-mana dan sudah jadi budaya setiap minggu Jumat malam Sabtu itu mereka pasti mabuk dan minum-minum. Padahal Doraemon sudah berubah warna hijau di sana. Sudah mulai hijrah Doraemon. Saya belum ketemu Doraemon biru di sana, ketemunya Doraemon hijau. Waktu saya ke Uniqlo Jepang, itu berapa lantai ya? 8 ke 9, 12 lantai. Uniqlo semua isinya. Terus ketemu Doraemon warna hijau sudah. Alhamdulillah Doraemon udah hijrah, saya bilang. Mudah-mudahan Nobita ikut nyusul. Nah, jadi waktu saya ke sana ngelihat fenomena orang, oh pantas. Mereka belum Islami, rupanya makanan Arab. Jadi gini teman-teman, makanan haram, kosmetik haram, obat-obatan haram, finansial haram, itu akan masuk ke dalam darah daging. Sehingga ketika darah dagingnya itu mengandung barang-barang yang haram, sulit terima hidayah. Antum catat rumusnya ya. Ini hipotesa saya selama di sana dan saya membenarkan statement kenapa ulama-ulama zaman dulu masjid makan-makan. Kenapa 3M itu kenapa gitu loh. Gini loh, makanan halal, coba diulang, melembutkan hati. Coba diulang. Makanan halal melembutkan hati. Dah? Lanjutannya, hipotesa yang selanjutnya adalah hati yang lembut apa? Mudah menerima hidayah. Coba diulang, hipotesa 1 apa? Sip. Jadi kalau antum ketemu sama orang yang bengak-bengak tela is ubi gitu. BBU, bengak-bengak, ubi. Itu kalau dinasihatin pakai kata-kata yang keras, insya Allah tidak mempan. Insya Allah tidak mempan. Caranya gimana? Kasih dia makanan halal dan kasih dia kata-kata yang lemah lembut. Kenapa abang ganteng soleh? Kenapa adekku yang soleha? Misalnya dia belum pakai jilbab nih. Antum sudah panggil dia dengan kalimat adek yang soleha. Itu doa. Jangan antum kau nih neraka jahanam. Yang ngomong gitu, masuk neraka jahanam. Mulut jaga. Adik kita mungkin belum sholat nak. Makanya antum kalau dengar SMK saya tiap pagi, abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah. Pernah dengar gak kalimat itu? Ya kan? Kan saya selalu bilang, yang dengar SMK, yang enggak dengar sih lain cerita lah. Ada yang dengar SMK enggak di sini? Apa kalimatnya? Abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, kan gitu kan? Abang kakak, ayah bunda yang baik, selalu tuh kalimat itu, ucapan itu doa. Jadi menganggap bahwasanya orang yang dengarkan kita tuh orang-orang yang baik juga gitu. Lalu didoakan yang baik-baik. Abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah. Rahmat Allah tuh kasih sayang Allah artinya. Nah, namanya orang disayang tuh pasti dikasih apapun. Namanya ibu ya, udah sayang sama anak, dia tahan puasa, aku enggak usah beli baju, yang penting anakku dapat baju baru. Begitu ibu tuh biasanya. Tapi saya beli 2 Ustaz, anak saya 1, soalnya gratis beli 1 gratis 1 kata dia. Oh, belanja online rupa mamanya. Gratis ongkir Ustaz. Belanjanya murah-murah emang, 45.000, 15.000, tapi banyak. Mas Agus tuh bolak-balik ngambil pakai dia ya terus. Saya juga monitor tuh siapa yang sering dapat paket tuh, saya tanya, Mas Agus siapa yang sering dapat Mas Agus? Ini. Oh, ada daftar namanya. Aduh. Enggak jadi pakai alamat pondok. Ganti alamat habis itu. Tak apa-apa ya isinya tuh. Ya kan, masker lah, ya kan. Macam-macam lah kakak-kakak tuh. Al-insan tsummal bunyan. Jadi di sini kita fokus konsentrasi membangun manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang peduli. Nomor 1 kan manusia yang taat ya. Pusat dakwah itu kan DNA-nya gitu. Manusia yang taat kepada Allah, berbuat hanya karena Allah. Tadi ada bapak-bapak tanya sama saya, Ustadz, saya bingung Pak Ustadz. Nah, tahu ya ini dari mana ya? Saya bingung Pak Ustadz.
Selalu terpikir di otakku. Kenapa begitu? Nah, tahu kan daerah mana tuh? Dari mana? Sumatera kan, Pulau Sumatera. Bandung. Kenapa ada orang itu perempuan, dia pelacur, ngasih minum anjing, masuk surga? Lalu ada orang rajin sholat, rajin ibadah, dia masuk neraka. Tidak sampai di otakku Pak Ustaz. Kenapa begitu? Jawab. Kenapa yang pelacur ngasih minum anjing masuk surga, yang rajin sholat, beribadah di rumah tapi oke. Si sayang, ridho. Hah? Apa tadi? Apa? Nah ini dia dapat hadiah. Saya enggak bawa tas. 100.000 ya. Siapa namanya? Yunda. Oke. Jawabannya yang membedakan dua orang ini? Niat. Apa yang membedakan? Niat. Jadi saya bilang sama beliau, Pak, jangankan sholat 5 waktu di rumah, saya bilang, turun ke medan perang, mati berjihad. Ahli ilmu, sering ngajar tiap hari, saya bilang, saya kena gak tuh, takut juga. Ahli sedekah, dermawan, suka berbagi kemana-mana, masuk neraka, dilemparkan Allah, kadzabta, kadzabta, kadzabta. 3 kali Allah bilang, itu golongan yang pertama kali dilemparkan Allah ke neraka. Bukan orang jahat teman-teman, justru orang baik. Itu di Al-Kahfi itu kan, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sedang berbuat baik padahal mereka sedang berbuat keburukan. Nah, ini tidak banyak dipahami. Sedangkan cerita pelacur yang ngasih minum anjing lalu masuk surga menunjukkan apa? Menunjukkan rahman rahimnya Allah, luasnya ampunan Allah. Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, kalau ini tidak pernah belajar, tidak pernah ngerti, tidak pernah nanya, maka orang liberal masuk. Dia bilang, ngapain kamu sholat? Orang yang mati di medan perang aja masuk neraka kok. Tuh orang liberal bilang gitu. Mau jawab apaan tuh? Memang betul faktanya, hadisnya begitu. Padahal esensi dari dua kejadian yang bertolak belakang ini, banyak juga orang-orang tanya sama saya, Ustaz, apa maksudnya ya? Ada juga hadis yang mengatakan ada seseorang yang beramal melakukan amalan ahli surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Lalu dia melakukan sebuah amalan, ya kan? Amalan ahli neraka sampai dia masuk dalam neraka, padahal jarak dengan surga tinggal sehasta. Lalu ada juga sebaliknya, ada orang beramal dengan amalan ahli neraka. Semua orang bilang, neraka, neraka, neraka. Sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, kata Rasulullah. Tapi dia melakukan suatu amalan yang membuat dia justru melakukan amalan ahli surga. Hatta yadkhuluha, sampai dia masuk ke dalam surga dengan amalan yang tinggal di last minute. Apa arti hadis ini? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Ada satu orang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai jarak antara dia dengan surga sehasta. Lalu di ending dari akhir hayatnya, dia melakukan sebuah amalan yang membuat dia masuk neraka. Hatta yadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Padahal jaraknya dengan surga sudah sangat dekat. Ada orang juga, jaraknya antara dia dengan neraka sudah sehasta. Ini kiri kan, simbolnya kiri. Dia dengan surga tinggal sehasta. Lalu melakukan sebuah amalan yang membuat dia masuk surga, hatta yadkhuluha. Ayo, coba siapa bisa jelaskan apa arti dari hadis ini? Kalau tadi sekuler antum udah tahu jawabannya. Orang sekuler bilang apa? Hampir. Bagus nih jawabannya. Ayo. Apa? Allah lihat penghujung kita. Ujung apa? Ujung rambut, ujung kuku? Matinya kita. Oke, baik. Yuk. Jawabannya harus 2. 2 jawaban. Tidak bisa satu hadis ini dijawab dengan satu statement. Tidak bisa. Harus 2 statement. Ayo, siapa yang bisa? Udah mulai bagus. Ya kalau dari 100% tuh 5% lah gitu.
Ya, yang lain coba minimal pura-pura mikir, coba pura-pura mikir. Nggak usahlah mikir beneran, pura-pura ya. Ayo belajar mikir antum, jangan sukanya disuap ya terus. Salah kan enggak apa-apa. Ayo, jawab. Tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, oke? Saya bilang tadi pakai 2 jawaban. Itu ya. Oke, itu kalimat pendek Ustaz, tapi Ustaz jelaskanlah sendiri. Ah, gitu lah. Ini staf pengasuhan ya? Oh iya, sambungan pemimpinnya. Betul. Sedikit bicara banyak bekerja maksudnya. Oh. Ya. Ya. Wah, agak bagus. 5,5% dah. Naiklah. Ya, Ari. Oke, bagus. 5,9 lah. Dari 100% ya, jadi udah bagus dah antum nih. Ya. Oke. Masya Allah, langsung 100%, dapat 200.000. 100 tadi yang di depan, itu 200.000. Catat, ulang, maju sini. Ya. Ini staf kepengasuhan juga. Oh. Pemimpin itu memang tidak mau jawab memang ya, takut ujub nanti. Maka anak buah aku ya turun kata dia, tidak perlu aku turun. Ya, jawab. Ini dijawab dengan 2 sisi. Antum catat baik-baik, ulang. Sisi pertama adalah jangan pernah sombong dengan amal soleh yang kita lakukan secara istiqomah. Karena jika Allah berkehendak, maka Allah bisa membalikkan kesombongan kita menjadi sebuah kemudaratan. Pelan-pelan. Sisi yang pertama, yang tadi berbuat baik sampai jarak di antara dia dengan surga 1 hasta, Karena dia sombong. fayasbiqu alaihil kitab, kata Rasulullah, ada amalan yang membuat dia melakukan suatu amalan, yaitu amalan ahli neraka, hatta yadkhuluha, sampai dia masuk ke dalam neraka itu. Padahal sudah jaraknya dengan surga. Jadi poin penting dari hadis itu adalah jangan sombong dengan amalan yang sudah kau lakukan secara istiqomah. Kita tidak pernah tahu endingnya seperti apa. Udah jelas? Clear? Oke. Poin yang kedua. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Lalu dia melakukan satu amalan yang membuat dia masuk surga, hatta yadkhuluha. Apa poin yang kedua? Jangan putus asa kalau kita tahu kondisi kita selalu berterlibat sama dosa. Tapi kalau memang kita minta ampun sama Allah, Allah bisa berkehendak membalikkan kondisi kehidupan kita masuk ke dalam surga. Itu yang saya sering bilang, kita pernah salah tapi pengen soleh, kita pernah nakal tapi pengen beramal, kita pernah bermaksiat tapi pengen taat. Ini yang poin nomor 2. Jadi di sisi lain di sini Allah Maha membalas, Allah Maha merubah keadaan, tapi di sini Allah Maha pengampun, Allah Maha membukakan pintu taubat. Kita tidak pernah tahu endingnya seseorang seperti apa. Dah, jazakumullah khair. 200.000 ingatkan saya nanti ya. Hadiah hari Jumat, lumayan lah tanggal 22 nih kan. Agak bernapas lah sedikit ya. Tadi yang kakak jawab 100 ya, yang tadi ya. Jawab apa tadi? Niat. Yang satu melakukan amalan itu karena Allah, dibalas Allah. Yang satu melakukan amalan karena manusia. 3 golongan yang tadi saya bilang, jihad, kemudian yang mati di medan perang tadi,
Orang ahli ilmu dan ahli sedekah itu berbuat sesuatu karena manusia. Dan Allah bilang di hadis qudsinya, dan kau sudah dapatkan itu dari manusia. Kau sudah dapatkan itu dari manusia. Kau sudah dianggap pemberani, kau sudah dianggap ahli ilmu, kau sudah dianggap dermawan oleh manusia. Sudah dapat. Maka kata Allah, kau masuk neraka karena penilaian yang kau minta bukan penilaianku, tapi penilaian mereka. Sekarang teman-teman semuanya, saya tanya sama antum. Yang tadi saya cerita, niat. Ya kan? Kemudian alasan apa antum berbuat. Itu benda-benda yang nampak hardware atau software. Di mana sih ngeletakkannya tuh? Di hati, betul nggak? Nah, ini yang dimaksud manusia yang sesungguhnya, manusia yang punya hati itu yang begitu, ngerti dia berbuat ini untuk siapa, untuk apa, ngapain. Antum jujur, itu untuk antum sendiri, bukan untuk saya, not for me. Dunia luar hari ini teman-teman, catat baik-baik ya, dunia profesional karir di luar sana itu antum dipaksa untuk jujur tapi tidak untuk soleh. Pasti tidak paham. Ada yang paham tidak statement saya barusan? Apa? Dipaksa jujur tapi tidak untuk soleh. Ayo, apa maksudnya? Dunia luar sana, dunia bekerja di luar itu, antum dipaksa untuk jujur tapi tidak untuk soleh. Apa? Ada yang bisa jelaskan? Jadi dunia luar itu teman-teman, mafia sekalipun cari asisten yang jujur. Apa kerjanya? Bandar narkoba mafia. Nyari asisten yang jujur. Tapi soleh enggak boleh. Kau harus ikut mabuk, kau harus ikut minum, kau harus ikut main perempuan. Kau enggak boleh setia sama istrimu, kau harus selingkuh. Jadi balik mabuk, selebrasi, saya lupa istilah yang mereka pakai itu apa, lupa saya. Pokoknya setiap Jumat malam itu ada ngumpul-ngumpul sama bos, sama atasan karena 1 minggu tuh kerja keras, ya kan? Dapat target tercapai, balik-balik mabuk, sempoyongan. Itu udah balik sama istri siapa, balik sama perempuan mana, itu udah enggak ada urusan. Sudahlah mabuk karena khomer, mabuk pula karena riba. Al-Baqarah 275 tuan-tuan lihat. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu seperti orang mabuk yang kesurupan. Coba bilang. Sudahlah mabuk kesurupan pula. Coba bilang. Mabuk aja, susah dibawa kan. Cuman orang mabuk tuh jalannya lurus enggak? Sempoyongan kan? Terus orang kesurupan. Siapa yang pernah ngerukyah? Mana Angga? Mana yang rukyah tuh? Cuman rasanya ngerukyah orang? Aing macan. Siapa namanya? Biskuat kata dia. Oh alah, macannya biskuat rupanya. Aing macan tuh saya macan gitu. Rupa namanya biskuat. Lihatlah bagaimana orang kesurupan itu udah enggak sadar makan kaca ya kan? Yang antum lihat di di Singkawang tuh apa namanya? Cap gome, tatung. Itu kan nusuk-nusuk diri. Itu ada jin yang masuk. Kesurupan itu udah bukan dia, bukan manusia. Tubuhnya ditumpangi. Nah, maka menasehati orang-orang yang kesurupan dan mabuk itu gimana teman-teman? Makanya banyak orang pakai riba tuh enggak bisa dinasehatin dan enggak mau juga dengar nasihat. Betul enggak? Susah enggak nasihatinnya? Masya Allah, illa man rahimah rabbi. Duit-duit aku, suka-suka aku lah, itulah dalil yang paling kuat. Kau macam udah betul ya, kau sendiri tak punya apa-apa gak? Kata kau udah hijrah.
Nengok aku dong, punya mobil baru, keluaran terbaru, handphone update, bulu mata update. Betul nggak? Antum dibully pasti kalau ngontrak. Bukan cuma antum, saya pun diomongkan orang kok. Jadi gini, pakai fasilitas pondok kena omongkan, ngontrak pun. Cuman mau selamat dari mulut manusia? TBC, terlalu banyak comen. Apa C-nya apa? Comen. Nah ini orang-orang yang memang lahirnya di tahnik pakai cabai rawit. Kan kalau Ustadz tolong dong ditahnik anak saya, pakai apa? Pakai kurma, ajwa. Ini ditahniknya pakai cabai rawit. Makanya bawel, resek betul mulutnya apa? Resek. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada di sini, enggak ada. Yang suka marah-marahkan suami, ngomel-ngomelkan suami, enggak ada mana di sini. Muka solehah semuanya nih. Muka apa semuanya? Itu dia. Enggak ada korban-korban kena omel istri, enggak ada muka-muka di sini nih. Bagus semuanya nih. Alhamdulillah. Ya. Bayangkan ya kalau misalnya istri itu sekali ngomel langsung mati gitu. Berapa banyak duda di negeri ini. Apa Dida? Dida kan enggak pernah ngomel-ngomel, aman. Oke, Ompi sehat. Enggak tahu lah kalau Bang Dodi. Enggak, Bang Dodi juga bahagia kok insya Allah. Nengok mukanya, suami bahagia. Kayaknya bikin program baru lah. Ada Mustahik Produktif, ada suami bahagia. Suruh manjat pohon, suruh mancing, makan buah di atas pohon langsat, nah gitu kayaknya suami bahagia. Al-insan thummal bunyan tadi teman-teman adalah manusia yang terdidik, terpimpin. Manusia yang mau diarahkan, manusia yang mau belajar, manusia yang taat, manusia yang punya keteladanan, manusia yang peduli, manusia yang mandiri. Dan itu bisa ditempa di masjid. Maka dulu, ulama-ulama dulu menyebut masjid itu tidak pakai nama masjid. Mereka menggunakan istilah jami'. Pernah dengar tak? Cuma di Indonesia terpleset jauh jami itu. Ketika ada tulisan jami, dianggap ini Jumatan kata dia. Siapa yang geser itu kalau bukan kapitalis Yahudi dan Nasoro? Jami' dari kata-kata jama'a yajma'u. Jami'un ismul fa'il. Artinya yang mengumpulkan, the collector. Bukan dain, bukan hutang. The collector of people. Jami'. Ini masukkan di Masjid Enterprise. Hadiah. Jami' yang mengumpulkan. Jami'un ayyi syai'in. Jami'un nas. Jami'ul alim. Mengumpulkan orang-orang alim. Di situ. Jami'ul ansyitah. Mengumpulkan berbagai macam kegiatan. It's not only about pray. Ini bukan hanya tempat sholat. Baginda Rasulullah ngomongkan apa? Kan gini. Antum lihat ya, kebertahapan dari kapitalis, kebertahapan daripada Yahudi dan Nasara itu, kebertahapan daripada orang-orang itu nanti kan gini, jangan ngomongkan ekonomi di masjid. Jangan ngomongkan politik di masjid. Nanti ending-endingnya jangan ngomong titik. Paham enggak antum? Khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqallah, usikum wa nafsi bitaqallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Langsung selesai. Nah, ada isi lagi khutbah sudah. Kenapa? Tadinya jangan ngomong pendidikan di masjid. Jangan ngomong pergerakan di masjid. Jangan ngomong ini, jangan ngomong ini. Ada endingnya kan? Jangan ngomong pendidikan, jangan ngomong politik, jangan ngomong ekonomi. Terus endingnya jangan ngomong titik sudah. Kau tak usah ngomong di masjid. Paham tuh? Maka dulu istilahnya jami'. Apa? Jami' itu menunjukkan ada berbagai macam kegiatan. Ada makan-makan, ada masak-masak, ada ibu-ibu yang bikin beauty class. Boleh kok, bikinlah. Boleh enggak bikin kajian beauty class di sini?
Loh kalian nih aslinya cantik, harus belajar cantik. Gimana memadu-madankan antara warna atas hijau, bawah merah, jilbab coklat, macam pot bunga berjalan. Sakit mata nengoknya. Hijau, merah, coklat. Ah, bayangkanlah. Astagfirullahalazim. Ya kan? Macam bunga kembang sepatu tuh. Bisa bayangkan enggak? Ah, itulah dia. Masuk dalam keranjang, gitulah dia. Belajar dong mix and match wajah antum tuh oval atau peta. Bagaimana supaya nampak agak cerah, pakai apa? Belajar cari make up yang halal, belajar Kak, belajar. Kacamata mana yang cocok? Ini udahlah badannya kecil kacamatanya. Macam detektif Conan kan. Cari yang sesuai. Iya kan? Oh ini frame-nya nggak usah terlalu tebal, nampaknya jadi jelek. Kadang ada yang pengen gaya, kacamatanya aja, kaca tak ada. Tembus. Hidupnya pasti banyak tekanan karena banyak gaya. Pakai softland, warna oranye, sini warna ungu. Ya kan, sini amalsoleh.com, sini amal sosial kan gitu. Sedang-sedang nggak bergaya tuh. Ya kan, boleh pakai softland Ustaz, boleh. Tapi sesuaikan nanti di pondok, lucu nengoknya kan, oranye matanya. Bukan cantik, seram nengoknya. Ini tukang pos virtual kayaknya nih. Laki-laki juga sama kita, ya pakai baju, belajar mix and match, atas apa, bawah apa, kumis gimana. Oh, udah selesai, dah cukur lah kumis tuh. Udah selesai Idul Adha masih gak tak kemana-mana bulu sini panjang-panjang. Ini udah berkali-kali saya tidak mau ngulang-ulang lagi antum. Udah paham, bau bengam, kaos dalam, baju luar ganti, kaos di dalamnya tak ganti. Itu yang bau bengam, seng gitu, tahu seng istilahnya. Bukan seng ya, seng. Nah, beda e-nya tuh. Lewat ya tuh, Allahu Akbar. Peluk gitu, lama tak jumpa Ustaz. Asik nak gile aku. Pakai baju putih, walah daki semua sini ya. Apa tuh ornamen rupanya kan? Lukisan abstrak, motif. Kalau kayak baju putih harus tahu. Oh biar aman kasih isolasi Ustaz katanya. Kasih isolasi bening. Al-insan tsummal bunyan menunjukkan bahwasanya pentingnya manusia-manusia itu terbangun dari dalam hatinya. Antum udah dengar cerita tadi sekian banyak, ada yang masuk neraka, masuk apa. Pertanyaan selanjutnya, antum di pondok ini mau ngapain sebenarnya? Kalau mau jujur, sebenarnya kalau antum lihat-lihat, antum dapat banyak di sini. Dapat banyak enggak? Ada yang dapat ihsan, dapat jakdub, dapat tabarruk, dapat hadiah hari raya, dapat ihya ihsan hari raya, ya kan? Kemudian kalau yang pandai-pandai ngatur waktu dapat balai saji. Saya bilang pandai ngatur waktu karena balai saji itu seperti apa? Gadis soleha gitu, ya kan? Sebentar terbatas dan selesainya langsung, ya banyak peminatnya. Pandai ngatur waktu, pura-pura ke toilet ke kan? Balai saji kawan. Dah. Masukkan jok motor aman. Daftar namanya udah ada sama Ustaz Nizar, tahu saya. Pelanggan setia balai saji. Ada juga Columbus, kelompok emak-emak tukang bungkus. Jadi Columbus. Jadi kalau ndak habis lauk di amal sosial, di amal usaha, ada tuh yang bagian bersih-bersih tuh. Ke rumah ya kata dia. Pak Wale, lumayan lah, ndak masak istri di rumah. Belum lagi nanti ada special price untuk yang SPA, ya kan?
masuk sekolah anaknya di KBTK, bayarnya cuma 10% dan seterusnya, itu kemudahan-kemudahan banyak Allah kasih. Tapi ya karena yang pribadi ini tidak bersyukur, fokusnya pada angka, fokusnya pada nominal, maka yang terjadi apa? Ya tidak pernah ditambah sama Allah. Betul enggak? Kalau mau divaluasi lagi nih, saya geser. Antum dipaksa jadi orang baik, dipaksa sholat, dipaksa baca Quran, dites baca Quran satu-satu. Ada ke tempat yang bekerja yang memaksa orangnya harus baik dan harus soleh di tempat lain? Saya nengok kakak-kakak di mall tuh kasihan kadang-kadang. Pakai rok-rok pendek, pakai ini. Nah tahu-tahu balik, berganti baju, berjilbab panjang. Loh, saya tulang punggung keluarga. Bang, makanya terpaksa kerja di sini. Kalau ada tempat kerja yang lain, saya mau. Tapi mama saya sedang sakit, saya tidak bisa cari tempat lain. Mau tak mau di sini harus buka jilbab, tidak boleh pakai jilbab. Wah, kasihannya. Untuk bisa dapatkan duit yang cuma 1 juta, 2 juta, dia harus membuka auratnya. Tidakkah itu jadi semangat untuk amal usaha, membuka peluang kerja? Itu yang saya pikirkan. Mama berpikir, ini kakak-kakak ini banyak yang pengen balik ke Allah. Di mana lingkungannya? Kalau fokusnya Allah, tujuannya Allah, masa Allah sia-siakan antum? Nah itu tadi al-insan tsummal bunyan. Manusia dulu, dari dalam, tidak bisa dari luar. Saya tidak bisa ngerubah Rian, tidak bisa ngerubah Bang Banjar, tidak bisa ngerubah Ustadz Irwansyah, tidak bisa, saya tidak bisa. Walaupun saya dekat, saya paksa gitu. Bang Banjar harus gini, harus gini. Dianya tidak mau. Sama kayak orang ngulurkan tangan. Kemarin saya nonton video sama Bunda, nonton video gajah. Gajah itu kecemplung di dalam sumur. Viral berapa waktu? Di daerah Sri Lanka, pokoknya di Bangladesh gitu lah. Pokoknya India, daerah-daerah itu. Gajah itu tercemplung dalam sumur. Lalu induk gajahnya tuh sampai keluar ke tepi jalan. Ngasih tahu ke orang-orang, entah gimana, entah pasang plang ke dia tulisan gitu ya. Dia ngelambai-lambaikan belalainya, ada yang paham, ada yang enggak. Singkat cerita video itu, gajah itu membimbing nuntun orang tuh kayak ngasih tahu gitu, anak aku masuk dalam sumur. Akhirnya orang-orang warga kan udah luka, gajah itu kepalanya luka kena batu bata warna merah. Antum cari nanti di YouTube. Terus dibikin eskavator, dibikinkan lubang, dirusak, dihancurkan, dijebol, akhirnya anak gajah ini singkat cerita bisa keluar. Nah manusia minazulumati ilan nur, persis kayak gajah tadi. Sudah jalan terbuka lebar, antum yang harus keluar. Saya dengan izin Allah mencontohkan kepada antum juga. Dakwah dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, dibayar 2M. Tanya Ompi tuh. Mak kasih man. Kenapa man? Mama kau tuh kawan aku, kata dia. Udah. Mana bisa kasih invoice? Nah, kawan mama aku. Mama kau tuh kawan aku. Bestie kalau zaman sekarang. Belum ada bestie waktu itu ya. Mama kau tuh kawan aku. Kalah besar dah koman, kata makasih ya man ya, kata dia. Oh, udah makasih ya nih. Tak ada yang itu ke, kan gitu. Otak masih ini kan. Saya contohkan sama antum, masuk dalam gang. Saya tanya sama Ompi, saya bilang mana Gi? Tanya sama Awal. Awal itu udah pergi ngapalkan Quran dah ya. Lama dia ngapalkan, ngambil Quran dan ngambil hikmahnya ya. 7 tahun dia ngapal, ya kan. Tapi semua Pulau Jawa habis dari jelajahinya, dari halaman ke halaman ya. Jadi waktu saya tanya sama Ompi pengajian mana, majelis taklim mana yang belum abang datangi, yuk kita datangi yuk. Nawarkan diri teman-teman. Khud min amwalihim sodakotan tuh, itu baitul mal. Saya membelah diri jadi 4, kadang-kadang jadi pusat dakwah, kadang-kadang jadi amal sosial, kadang-kadang jadi amal pendidikan, nerima curhat jamaah juga. Antum sudah spesifik dengan bidang masing-masing, masih tak tebel-bele. Yang batu bata memang. Udah dikasih tugas spesifik nih, mobil aja. Hadiah untuk muslimah aja, enggak selesai. Saya enggak bisa paksa siapapun, saya paksa diri saya. Lalu saya ajak jamaah, cuman cara ngakalin distribusi beras sudah mulai banyak, mobil tak ada. Kalau minjam saya tak ada duitnya. Maka saya provokasi jamaah, ayo ibu-ibu kita ngantar yuk, nanti saya paling depan. Mobil saya paling bagus kan, Corolla DX itu, paling bagus, paling mahal tuh. Yang lain mobilnya Terios, Honda Jazz, itu ingat Ompi yang konvoy kita dari Mujahidin, emak-emak tuh, ibu majelis taklim, ajak konvoy ramai-ramai.
Saya cuma bilang gini, Bu, kalau ibu mau bantu, saya tunjukkan tempatnya. Saya tunjukkan tempatnya, enggak bilang ini rekeningnya, enggak. Saya bilang ini, saya tunjukkan tempatnya. Begitu dia datang langsung, lihat langsung, merasakan langsung distribusi, kena doakan sama anak yatim, dia bilang, ya Allah Ustaz, merinding Ustaz, senangnya Ustaz. Saya baru tahu ada pondok sini, padahal rumah saya dekat pada sini Ustaz. Ah, udah mulai. Nanti kalau mau nitip lagi gimana Ustaz? Ah, ini rekeningnya. Dulu sementara kan pakai rekening abang dulu pribadi kan. Sampai ada rekeningnya Munzalan, baru dikasih ke rekening official. Masya Allah tabarakallah. Al-insan thummal bunyan. Antum tidak bisa paksa orang lain. Yang bisa antum paksa diri antum sendiri. Tanya, apa yang sudah aku berikan? Dan antum harus ingat, usikum wa nafsi bitaqallah, apapun yang antum lakukan itu sebenarnya untuk menambah saldo mati antum. SMA, saldo mati Anda. Tingkatkan SMA, apa? Tingkatkan saldo mati Anda. Bikin fraza. Ada yang semangat, makan. Ada yang semangat, bungkus. Ada yang semangat menyiapkannya, mikir. Besok hari Jumat, lauk apa nih? Aku bisa bawa apa ya? Walaupun cuma bawang setengah on. Walaupun cuma garam 2 bungkus, pokoknya aku harus ikut kontribusi. Jangan sampai aku cuma nenggek kering ya, cuma sekedar makan-makan ketawa-ketawa, nggak mau pantang aku. Misal begitu. Ada orang yang datang situ, ingat cerita Adit yang ada tukang pemulung yang bawa gerobak, yang disuruh makan gratis di rumah makan gratis dia nggak mau. Ingat nggak? Habis itu dia putar balik kan? Putar balik ternyata datang bawa garam 1 bungkus. Berapa harga garam? 1.500, paling mahal 2.000. Harga garam segitu dan dia datang bawa garam, dia bilang kalau saya makan gratis itu biasa. Tapi Pak Adit katanya saya pengen ikut kontribusi juga. Saya yakin garam 1 bungkus ini pasti bermanfaat untuk rumah makan gratis. Apa yang membedakan orang ini? Mental. Sudah makan gratis, nyuci piring tada, tinggal nyusun meletakkan, masih tak mau tengok kelakuan manusia itu. Wajar enggak kalau dibikin Allah hidupnya susah? Wajar, enggak punya adab. Bukan sama manusia, bukan sama yang menyediakan makan, bukan. Sama yang ngasih makan, yang ngasih rezeki, enggak punya adab. Nyambung kira-kira? Jadi di mana letak krusialnya perubahan itu? Dalam diri sendiri. Diri manusianya. Makanya al-insan tsummal bunyan. Manusia dulu. Manusianya pola pikirnya benar. Ya kan? Antum coba cek saran saya, pegang kepalanya masing-masing. Udah benar loh misi otak aku nih ya gitu. Jangan-jangan antum menyimpan file yang salah bertahun-tahun. Perspektif namanya. Apa? Sudut pandang. Nih saya tuliskan angka nih. Nah gini, bentuknya gini. Antum tengok ya. Dari atas, melengkung. Nah, tahu angka berapa? Kalau dari sebelah antum, kalau misalnya angka itu misalnya gini, nah kan, ini saya baringkan angkanya, cerek. Antum nengoknya berapa? 9, saya nengoknya? Nah, sama angkanya, tapi beda sudut pandangnya, beda pemaknanya. Begitulah manusia hari ini, sama-sama di munzalan. Kok yang satu bertumbuh, yang satu enggak bertumbuh? Karena tadi cara pandangnya beda. Udahlah bodoh, coba bilang, enggak mau nanya. Itu yang disebut dalam bahasa Arab itu rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu bahwasanya dia sedang tidak tahu. Tidak tahu, tidak mau nanya, konsultasi. Nyambung kira-kira? Ustaz, kenapa sih kita bikin program gini Ustaz? Ustaz, apa dalilnya, apa landasannya, kenapa di pondok kita ini begini-begini? Antum tanya, saya suka jawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Tanya. Oke? Jadi telur pecah dari dalam jadi ayam, pecah dari luar telur dadar. Nah, antum jangan sampai jadi manusia-manusia telur dadar. Yang dipecut dulu, dipaksa dulu. Jangan. Antum nih orang-orang mahal. Saya tahu perjuangan hijrah antum tidak mudah kan? Ada yang kena bully enggak semenjak join-join sama masjid?
Ada yang sudah mulai merasa gini, ketika kumpul sama teman-teman lama, kumpul sama kawan-kawan lama, kayak tak nyambung ngomong. Ada enggak yang ngerasa gitu? Hah? Bahkan tak diajak sih aneh. Saya tuh kasih kalimat tak nyambung. Dia bilang tak diajak Ustadz sian. Aduh. Jauh dah hijrah kakak nih. Sian. Kawan-kawan ngumpul di kafe, reuni, buka puasa ya, teman SMP gitu ya. Udah tak diajak dah. Sian. Karena dianggap ndak asik. Udah ndak bisa diajak, begajol. Ya kan? Udah tentengannya udah Quran, bawa lagi kalung kan, santri penerima amanah gitu. Ya kan? Jilbab udah panjang, pakai kaos kaki, temannya masih pakai rok pendek, masih tebelah sana, tebelah sini, tak nyambung. Diajak ngomong, apa? Apa? Kok tak betah aku ya? Katanya buka puasa, tapi tak sholat maghrib. Tak apa yang dibukanya tuh? Apa pergi Isya meramput lah dah. Betul tak? Fakta tak? Fakta tak? Ramadan kemarin lo nengok tak? Judulnya apa? Buka puasa. Ada tak sholat maghribnya? Berjilbab-jilbab kan? Saya husnuzon haid semuanya tuh. Termasuk laki-lakinya juga. Antum yang hari ini ada ndak ngerasa begitu azan berkumandang telinga udah mulai naik. Udah masuk nih. Tak bisa kita santai-santai di warung kopi. Udah mulai gelisah cari tempat sholat. Yuk, ada ndak yang ngerasa gitu sudah? Itu hidayah ndak? Hidayah dari Allah. Harus bersyukur. Nikmat betul tuh. Ada hati yang sudah mulai mengkonfrontir ketika antum hanya bisa ngomong tapi tidak bisa mempraktekkan. Kau ini ngomong ya, tapi tidak praktek. Hati itu kayak tak terima. Itu hati kolbun salim. Nyuruh-nyuruh orang tapi kau lupa sama dirimu sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau dulu di kantor ada istilah tasjid gonam gitu. Sama Adok tuh ngasih tasjid antum ya. Oh. Labut mislu haza. Wah Ustadz nih ya, dia yang ngomong. Nggak labut kok. Tasjid gonam namanya dulu istilah di kantor. Nah teman-teman semuanya, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, saya mau ngasih tahu. Antum kalau mau mulai perubahan, mulailah dari diri sendiri. Al-insan tsummal bunyan, maksudnya adalah pembangunan yang pertama kali harus antum bangun adalah membangun diri sendiri. Tadi saya bilang SMA, saldo mati Anda. Jadi kakak-kakak ngurus hadiah untuk muslimah, CS online, baitul mal, amal usaha, stafsus, amal pendidikan, bikin bikin video, distribusi beras, apapun itu adalah sebuah tabungan, sebuah simpanan untuk menambah saldo mati Anda. SMA. Nah, pertanyaan selanjutnya, saldo yang seperti apa yang mau kita siapkan? Yang reguler atau yang paralel atau yang afwaja, berbondong-bondong dari berbagai macam arah? Antum yang tentukan. Antum yang ngedesain. Ada yang reguler, satu masuk amal solehnya. Satu. Ada yang paralel, jalan berbarengan, 2, 3 jalan. Ada yang afwaja. Apa tuh afwaja? Berduyun-duyun, berbondong-bondong dari Aceh masuk omset, dari Jakarta omset masuk, dari Bandung masuk omset, di waktu yang bersamaan omset masuk semuanya. Mau yang begitu, antum yang menentukan. Dan saya minta sama Allah dari dulu dapat saldo omset kebaikan, saldo mati itu yang afwaja. Maka saya memilih habis selesai dari satu urusan yang lain. Tadi antum tengok saya duduk di sini. Itu saya habis lagi nelpon, lagi koordinasi sama orang di luar Kalimantan. Selesai ini nelpon lagi yang lain lagi. Selesai ini nelpon lain. Saya rasa sudah cukup, jam 11 saya istirahat dulu, tidur bentar. Habis itu bikin omset lagi. Apapun itu yang bisa. Karena bagi saya WhatsApp ini bisa terbang kemana-mana. Saya bisa terbang kemana-mana. Bikin broadcast list.
Di WA orang-orang tuh, sekali WA, sekali bikin video. Kan sekarang enak. Assalamualaikum abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Pagi ini kita gini, saya ngomong, kirim. Tidak melulu harus minta duit. WA antum hari Jumat ini. Kirim doa, kirim voice note. Ya kan? Postingannya postingan doa. Jadi orang nengok antum tuh bukan taker, tapi giver. Nunggu sempurna, tidak akan ada waktu sempurna. Nunggu hebat, tidak akan pernah jadi hebat. Nunggu sudah perfect, tidak akan pernah perfect. Karena kita memang makhluk yang tidak sempurna. Maka saya pengen kasih tahu sama antum, di luar sana antum dipaksa untuk jujur tapi tidak soleh. Di sini, bagi saya harga mati sudah. Jujur dan soleh itu satu paket. Jadi antum harus jujur dan harus soleh. Apa? Karena inilah yang bisa membangun peradaban di masa akan datang. Orang-orang seperti antum yang akan melanjutkan dakwah. Dan ingat, terakhir penutup nih dari saya, yang antum lakukan hari ini, sebenarnya antum sedang menyiapkan untuk menyelamatkan generasi anak cucu keturunan kita. Saya ngomong kemarin sama teman-teman pengusaha kuliner. Kalau antum bisnis kuliner, lalu berhenti di tengah jalan, nanti anak cucu keturunan antum makan makanan yang haram. Antum masuk dalam kubur, mereka tak bisa doakan antum. Kenapa? Doanya tertolak. Catat, jadikan strong way di GSH itu. Kenapa PPKM itu urgent? Perkumpulan pengusaha kuliner muslim. Kenapa harus dikumpulkan, harus segera cepat dieksekusi? Karena kalau pengusaha-pengusaha kuliner putus asa, mutung, mandek, berhenti, tidak pernah produksi makanan halal, maka yang akan produksi makanan adalah orang-orang yang tidak mengerti halal, maka makanan haram bertaburan, susah hidayah. Jadilah kita seperti di Jepang. Bisa dipahami kira-kira? Sari kacang, mainkan. Es tahu, bikin. Mie tiaw, bikin. Antum bisa apa? Siapa yang kemarin orang Baitul Mal Kak Niar ya, yang bisa teh tarik? Produksi teh tariknya. Kalau enggak nanti orang lain yang produksi teh tarik. Benar, saya ngomong apa adanya. Mati kita. Nanti anak cucu kita coba cek SPA. Jangan-jangan masih suka makan bakso yang ini baru bicara zat, belum bicara sifat. Oh ternyata modal usaha orang ini buka usaha bakso dari riba. Kira-kira kena enggak kita? Kena. Oh, jadi di mana kita nak makan Ustaz? Nah itulah pentingnya kita buka usaha. Belum lagi ini baru 2 ya. Belum lagi dia pakai penglaris. Ada gulung sana, gulung sini, kain kuning di pojok-pojok, antum main bantai-bantai ya. Tahu enggak makanan itu dijilat sama jin? Piring-piringnya dijilat sama jin. Enak di situ. Pas dibawa bungkus balik rasanya beda. Makanya kalau makan di luar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kepala keluarga antum bawa bungkus makanan untuk anak-anak keluarga, doakan, bawa doa, diruqyah dulu itu. Ngeri tak? Terus anak-anak kita nanti gimana? Sekelas-kelas Omar, Maryam, ayah enak ayah. Ada babinya. Dia meninggal, Maryam doa udah nangis-nangis depan kuburan. Kok tidak tembus-tembus doa naudzubillah min dzalik. Ini saya sampai ngebayangkan, sampai ngayal sampai ke situ loh teman-teman. Ngapa istri aku nih bengal misalnya gitu? Ngapa anak aku nih bengal? Coba cek makanannya. Dah? Jelas? Gitu Seng. Roti gembul. Fine, maju. Kalau enggak roti-roti yang lain nanti maju. Telur tak dicuci, kasih gelatin, gulanya pakai gula sintetis, ya kan? Telur coklatnya coklat yang ngandung babi, kejunya keju babi, sempurna sudah haramnya. Na'udzubillah min dzalik. Antum berjasa untuk dakwah. Kalau cara berpikir antum dari sudut pandangnya Allah. Dah, al-insan. Ingat, siapa yang paling beraset paling penting siapa? Manusianya yang punya hati. Balik lagi tanya, aku kesini untuk apa? Dah,
Itu dulu. Apa? Kalau itu dulu berarti ada lanjutannya. Selanjutnya saya akan bacakan beberapa PSK. Ini live dak? Coba buka slide-nya. Al-insanu tsummal bunyan. Di foto, foto. Udah di foto, ada yang bisa fotokan nanti kirim ke saya. Backgroundnya ini nih, background tadi tuh Al-insan tsummal bunyan tuh. Tolong fotokan kirim ke saya ya. Ya, nanti foto ini, pembacaan ini direkam, bikin video pendek, lalu kirim ke semuanya. Penjelasan saya nih, dipotong nanti ya video ini kan.